Sang pembunuh ini benar-benar terlalu mesum. Sebelum korban meninggal, ia selalu mengunci korban di ruang rahasia terlebih dahulu, lalu mengisinya dengan air. Menyaksikan adegan korban menderita dan sekarat. Seluruh proses itu membuatnya sangat bersemangat. Lalu dia memasukkan mayat itu ke dalam cair pemutih, sampai kulitnya seputih boneka. Pada saat ini, dia segera meletakkan tubuh di atas meja, lalu membersihkannya dengan air. Akhirnya membuangnya ke tempat terpencil. Polisi segera datang ke tempat kejadian. Mereka membuka kantong mayat. Bau busuk menerpa hidung mereka. Di leher mayat ini ada kalung, dan berdandan seperti boneka. Dan ini adalah korban ketujuh dalam setengah tahun ini. Ini menyebabkan banyak sakit kepala bagi pihak polisi. Sang pelaku telah mengambil tindakan dengan seorang korban yang lain. Ia memanfaatkan saat wanita tersebut memarkir mobilnya, lalu membiarkan anjingnya jatuh di dekatnya. Saat wanita tersebut turun dari mobil dan ingin mengecek apa yang terjadi, sang pelaku langsung mengangkat korban dan membuatnya koma. Di sisi ini, polisi masih belum menemukan petunjuk apapun, selain segenggam bulu anjing di tempat kejadian. Setelah melewati proses analisa teknikal, mereka menemukan bahwa ini bukan anjing biasa. Ini adalah anjing dengan albinisme langka. Berdasarkan informasi ini, mereka berhasil menyelidiki bahwa 3 tahun yang lalu ada toko hewan peliharaan yang menjual anjing seperti ini. Melalui catatan pembelian, mereka dengan cepat mengidentifikasi rumah si pembunuh. Polisi juga mengerahkan kekuatan besar untuk membobol rumahnya. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah, untuk menangkap si pembunuh yang mesum dan kejam ini, dibutuhkan banyak usaha. Karena pada saat mereka sampai di sini, si pembunuh sudah tidak sadarkan diri di rumah, dan punggungnya tampak tertutup kait-kait besi. Polisi membawa si pembunuh yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter mengetahui bahwa si pembunuh terkena jenis skizofrenia yang parah. Saat ini, dia dalam keadaan bebas. Mungkin tidak akan bangun lagi. Tapi sekarang ada masalah yang lebih penting, yaitu gadis yang hilang. Selain si pembunuh, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jika tidak diselamatkan tepat waktu, dia kemungkinan akan tenggelam. Mereka akan tidak mungkin menyelamatkannya. Jadi mereka memutuskan untuk menaruh harapan mereka pada gadis ini. Dialah yang melakukan uji psikiatri klinis. Dia dengan lembut membelai kuda jinak itu. Pada saat ini jarum jam tiba-tiba bergerak. Bocah itu dengan cemas mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lalu melihat jarum jam lagi. Tiba-tiba wanita itu didorong jatuh. Sebelum wanita itu bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, deretan kaca tajam jatuh lurus ke bawah, yang memotong kuda itu menjadi 12 bagian yang sama. Dia ngeri. Dia tidak percaya bahwa ini adalah dunia batin si pembunuh. Sungguh sangat mesum. Ternyata polisi sedang berusaha mencari keberadaan korban. Mereka berniat membiarkan gadis itu menembus otak si pelaku. Mereka ingin mencari di mana dia menyembunyikan korbannya dari pikirannya. Semuanya sudah siap. Eksperimen secara resmi dimulai. Gadis itu telah berhasil memasuki dunia si pembunuh. Yang pertama dia lihat adalah sekelompok orang berkumpul di sekitar sungai dan menjatuhkan seorang anak ke dalam air. Sepertinya melakukan semacam ritual. Kemudian dia datang ke sebuah ruangan, di mana dia melihat masa kecil si pembunuh. Si pembunuh sedang membelai seekor kuda yang jinak. Lalu terjadilah cerita yang aku ceritakan tadi. Sebelum kuda itu bisa bereaksi, dia sudah menjadi spesimen. Gadis itu terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Tetapi kemudian anak laki-laki itu tiba-tiba melarikan diri. Dia mengikutinya. Di sini dia melihat berbagai boneka humanoid. Sepertinya si pembunuh memiliki ketertarikan khusus pada boneka. Mungkin karena ini, dia mengubah tubuh korban menjadi boneka. Pada saat ini, gadis itu merasa seperti terpesona. Ya ampun, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya untuk bergerak maju. Lalu dia dibawa pergi dan dibuang ke dalam istana. Ada seorang pria dengan celana yang agak aneh di sini.
Dan dia adalah sisi paling menakutkan dari bocah itu. Dia perlahan mendekatinya dengan potongan kain panjang di belakangnya. Gadis itu ketakutan olehnya dan berteriak. Dia berusaha menekan keras pada chip di tangannya. Lalu kembali ke dunia nyata. Kali ini mereka tidak mendapatkan informasi yang berharga. Tetapi korban masih menunggu mereka untuk diselamatkan. Jadi gadis itu memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Kali ini dia lagi kembali ke masa kecil si pembunuh. Dia melihat anak laki-laki mencuci piring. Anak laki-laki ini sepertinya sangat patuh. Tetapi pada saat ini, dia tidak sengaja memecahkan piring. Suara keras membangunkan sang ayah. Anak laki-laki itu tampak khawatir. Buru-buru menyuruh sang gadis bersembunyi di dalam lemari. Melalui celah di pintu lemari, gadis itu melihat sang ayah melakukan kekerasan dengan bocah itu. Dia bahkan memukul bocah itu dengan ikat pinggangnya. Bocah yang dipukuli itu terlihat sangat menyedihkan. Tapi sang ayah tampaknya tidak akan berhenti. Dengan begitu, di bawah pendidikan ayahnya, bocah itu segera menjadi seperti ayahnya. Bahkan menjadi si pembunuh yang mesum. Gadis itu ingin meyakinkan si pembunuh. Tetapi ini tidak berhasil. Sebaliknya, itu membangunkan kepribadian lain dari si pembunuh. Dia segera mendorongnya ke bawah. Lalu dia mengeluarkan ban leher dan meletakkannya di lehernya. Saat ini laboratorium juga kehilangan kontak dengan gadis itu. Gadis ini berniat menggunakan kecantikannya untuk merayu pria di depannya. Tetapi pria ini tidak akan menyerah. Sebaliknya, dia ingin membangunkan gadis ini. Tapi jelasnya itu tidak berhasil. Ternyata kesadaran gadis itu dipenjara oleh si pembunuh. Dan orang-orang di luar tidak bisa membangunkannya. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa keluar. Dan harus berada di sana selamanya. Untuk menyelamatkan gadis itu dan menemukan keberadaan korban. Rekannya memutuskan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Dia juga dipasang perlengkapan yang sama. Lalu masuk ke kesadaran si pembunuh. Di sini dia melihat gadis yang terjebak. Dia duduk bersila di ranjang bundar dengan topeng. Pria itu masuk dan melepas topengnya. Dia ingin membangunkan gadis itu tetapi gadis itu masih kedinginan seperti tidak ada apa-apa. Sang gadis mengambil inisiatif untuk mendekat. Lalu mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Aduh. Pada saat ini si pembunuh tiba-tiba muncul dan menutupi kepalanya. Lalu mengikatnya di tempat tidur. Dia akan mengoperasinya. Dia berteriak kesakitan. Tetapi gadis itu masih tidak menunjukkan tanda apapun. Pada saat kritis ini, dia mengucapkan sebuah kalimat. Ketika kamu masih kuliah, kakak laki-lakimu telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Ternyata kematian kakaknya selalu kesedihannya. Setelah mendengar ini, dia akhirnya sadar kembali. Dia mengambil pisau tajam dan menusuk si pembunuh. Dan rekan kerjanya juga kembali normal. Sekarang masa kecil si pembunuh muncul lagi. Gadis itu segera datang untuk menghiburnya. Dan setuju dengan bocah itu, dia pasti akan membawanya keluar dari sini. Sang rekan menemukan petunjuk penting melalui gedung-gedung di sini. Dia hendak menyeret gadis itu pergi. Tetapi sang gadis ingin pergi dengan bocah itu. Pada akhirnya dia memaksanya untuk kembali ke kenyataan. Karena sudah tahu petunjuknya, pihak polisi segera berangkat. Gadis itu masih tidak bisa melupakan bocah yang malang itu. Jadi dia berbaring lagi dan memasuki pikirannya. Dia memutuskan untuk melakukan eksperimen kebalikan. Dia bermaksud membiarkan si pembunuh memasuki pikirannya. Dengan demikian menjinakkannya. Di dunia gadis itu, anak laki-laki ini juga berbagi perasaannya. Sebelumnya, dia pernah mengambil seekor burung yang terluka. Meskipun dia sangat menyukainya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kemungkinan dilihat oleh ayahnya, burung kecil itu tidak akan diperlakukan dengan baik. Jadi dia terpaksa mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Yang menenggelamkan burung itu dalam air. Bocah itu berpikir bahwa melakukan itu akan membebaskannya. Inilah yang membuatnya memulai jalan pembunuhan yang tidak bermoral seperti itu. Saat keduanya sedang mengobrol, tubuh bocah itu tiba-tiba penuh dengan serangga. Sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Ternyata sisi gelap si pembunuh mengejarnya.
Dia ke sini untuk mengambil kembali hak untuk mengendalikan bocah itu. Tentu saja, gadis itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berubah menjadi ratu kegelapan. Lalu menembakkan beberapa anak panah yang menjepit iblis itu ke lantai. Dan menusuknya dengan pisau. Pada saat yang sama, anak laki-laki itu memiliki luka yang sama. Bagaimanapun juga mereka adalah orang yang sama. Sang gadis tidak bisa menahan saat melihat anak laki-laki yang menderita seperti itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menenggelamkan bocah itu dengan tangannya sendiri. Biarkan bocah itu tinggal di dunia yang penuh kasih ini. Ketika bocah itu secara bertahap tenggelam ke dalam air, si pembunuh dalam dunia nyata juga perlahan mati. Di sisi lain, polisi juga menemukan di mana korban dikunci dan menyelamatkannya keluar. Meski si pembunuh sangat kejam, namun yang membuatnya demikian adalah masalah KDRT dari ayahnya. Pukulan dan tendangan sang ayah membuatnya merasa tidak aman. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, sehingga pikirannya tampak terdistorsi. Yang menggunakan metodenya sendiri untuk mengubah nasib orang lain, membuat semuanya salah langkah demi langkah. Seiring dengan penderitaan si pembunuh, saya juga merasa kasihan padanya. Jadi hargai keluargamu. Dan jaga mereka lebih banyak. Jangan gunakan kekerasan dan dendam ya. Ini adalah akhir dari film. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa baik, ingatlah untuk menekan tombol suka untuk mendukung kami ya. Sampai jumpa di film-film berikutnya.